Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Terima kasih masih terus menyimak video-video dari saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya coba membagikan video cara menangani speedometer ya. Ini khususnya kerusakannya di bagian jarum RPM. Ini untuk mobil Kijang super ya. Nah, itu kontak di on, itu jarumnya langsung loncat ke satu, terus turun lagi. Kalau kita matikan pokoknya begitu terus. Dan ini mesin coba dihidupkan, itu ya tetap posisinya di situ, tidak bisa naik ya. Digas gede juga tidak naik, cuma segitu aja itu. Jadi artinya jarum ini nggak berfungsi ya, jarum RPM nya ini tidak berfungsi dengan normal ya. Ini biasanya kerusakan seperti ini itu biasanya kalau di kontak on itu langsung jarumnya ngacau begini ya. Itu kerusakan biasanya di bagian komponen itu bisa dari resistor ya, atau dari kapasitor elko, atau dari solderan yang sudah ini rapuh ya, karena di daerah situ panas itu. Oke, untuk penanganannya ya ini langsung saja kita bongkar ya, kita cek nanti keadaannya seperti apa ya. Nah, ini unit speedometernya sudah saya bongkar ya. Pembongkarannya ya tidak saya videokan karena ini saya ngambil videonya sendirian, jadi nggak ada yang megang kamera, agak repot. Oke, ini cara bongkarnya, ini cukup ditekan bagian ini aja ya, di bagian itu, karena tidak ada baut pengikatnya ya. Terus di bagian belakang itu ada 5 buah baut ya, yang 2 baut pengikat ke bodinya, dan yang 3 yang kecil-kecil itu yang pinggir kiri, pinggir sebelah kiri ya, itu pulsa untuk sinyal ya. Yang tengah itu plus, dan yang paling pinggir kanan itu negatif. Dan bagian speedometernya seperti ini. Ini jarum RPM. Nah, seperti ini ya. Ini saya amankan dulu biar nggak ganggu ya. Nah, ini yang mau kita betulkan. Untuk jarumnya masih bagus ya, kondisinya juga masih cukup bagus dalam artian komponen itu tidak ada yang mencurigakan ya, seperti gosong, terbakar, atau ada yang hangus. Dan itu sepertinya kalau kita lihat dari kondisinya, ini kemungkinan hanya di bagian solderannya ya yang kurang, sudah rapuh atau kurang erat ya, sudah tidak kuat lagi. Jadi kelihatannya nempel, tapi sebenarnya itu sudah pada renggang, jadi sudah nggak bisa berfungsi dengan maksimal ya. Ini cara bongkarnya, kita bongkar mur, ada 4 buah ya. Ini berhubung kuncinya kunci
5 mili, saya nggak ada, ini pakai tang aja ya. Ini sudah saya kendorkan. Nah itu, ini tinggal saya copot aja. Nah ini supaya kita nggak ngutak-atik bagian jarum, makanya langsung kita lepas dari bagian di mur pengikatnya saja ya. Soalnya kalau melepas jarum itu biasanya ya agak susah ya, keras, di samping keras itu di dalam jarumnya itu, di asnya itu ada semacam bras ya, bras kayak apa, seperti dinamo sama saja. Nanti kalau ketarik ya bisa-bisa malah bermasalah ya. Oke, ini kumparannya masih bagus ya, masih kelihatan bagus ya. Tuh, sekarang kita lihat posisi-posisi dari komponen, kira-kira apakah perlu diganti atau cukup kita solder ulang ya. Kita perhatikan itu memang banyak solderan yang sudah retak-retak ya. Ini sebaiknya sebelum kita memvonis mengganti komponen-komponen, lebih baik kita solder ulang saja ya. Di sini elko masih kelihatan bagus ya, tidak kembung, resistor juga tidak ada yang hangus, kapasitor juga masih kelihatan bagus ya, dioda masih bagus ya, tidak ada yang mencurigakan lah di bagian komponen ini. Nah ini yang putih ini resistor variabel ya, ini untuk adjuster, ini fungsinya untuk kalibrasi ya. Kalau misalkan jarumnya kurang sesuai, itu yang putih itu bisa kita putar ke kanan atau ke kiri ya, sesuai dengan posisi kontak on, itu harus di posisi bawah ya. Nah, kalau tidak ada masalah ya udah nggak usah diutak-utik. Nah, selanjutnya kita juga harus siapkan dulu peralatannya ya, yaitu solder sama timah tinol ya. Nah ini sudah saya siapkan solder sama timahnya. Nah, sambil kita menunggu supaya soldernya panas, nih di bagian ini kita perhatikan dan nanti dilihat dengan seksama ya. Itu pasti ya solderannya itu banyak yang sudah pada kendor ya. Coba ini diperhatikan nih, ini saya goyang-goyang, ini kelihatan ya kaki komponennya itu juga ikut goyang. Nah ya, nah itu artinya solderan sudah rapuh, dan itu kita solder semua aja ya biar lebih merata, jadi kencang semua ya. Ini maaf karena yang pegang kamera nggak ada ya, jadi saya skip ini, saya potong ya. Oke, ini sudah saya solder ya, sudah saya solder ulang semua, tinggal kita periksa itu jangan sampai ada yang terlewat atau kaki-kaki IC yang bersentuhan dengan sebelahnya ya. Kita cermati, kita teliti biar nggak bongkar pasang lagi,
Kalau dirasa sudah benar, sudah yakin, ya kita pasang itu jarumnya ya. Jarumnya kita pasang seperti rangkaian semula, lalu kita pasangkan ke bagian bodi speedometer, dan ini langsung saya coba ke bagian mobilnya ya. Pemasangannya tidak saya videokan. Nah, ini sudah saya kontak on, mesin hidup ya, dan ini coba dimainkan gasnya, sudah bisa jalan ya. Ini kebetulan berbarengan dengan servis mesin, itu di depan teman saya lagi nyervis mesin, jadi ya RPM nya belum stabil, masih di setting mesinnya ya. Sementara saya nyervis ini bagian speedometernya. Oke, itu ini bisa kita lihat ya, di sini sudah ada perubahan ya, sudah bisa digas. Itu kita coba gas, sudah bisa naik, dan turunnya juga stabil ya. Sudah nggak loncat-loncat. Oke, sambil kita nunggu perbaikan di bagian mesin ini, nah, itu sedang dibereskan ya. Saya juga mau bereskan di bagian speedometernya ya. Oke, mungkin cukup di sini video yang bisa saya bagikan ya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman atau yang sedang membutuhkan ya, setidaknya ya bisa membantu ya, daripada kita harus beli speedometer satu geluntung ya. Silakan dicoba cara ya seperti saya lakukan, mungkin bisa untuk mengatasi RPM yang tidak berfungsi ya, dengan catatan emang tidak ada masalah di rangkaian wiringnya ya. Wiring dari mesin ke speedometer, dari kontak ke speedometer, itu dipastikan dulu ya posisinya. Memang sudah ada ground, ada kontak on, ada terus pulsa, sinyal pulsa dari mesinnya juga ada ya. Kalau Delco ya itu pakainya pulsa ya, tapi kalau mobil diesel ya pakainya signal sensor. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang masih terus menyimak video saya. Cukup sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.